Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah Penmaba UNJ tahun 2015 untuk kode soal 44. Nah, nantinya jika kunci jawaban maupun pembahasan yang saya sertakan di dalam video ini menurut pendapat teman-teman itu tidak sesuai gitu ya, maka kalian boleh, dan saya sangat berharap kalian menyampaikan pendapat kalian itu di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Soal pertama, kebudayaan yang tertua ditemukan di A. Ponorogo dan Pacitan, B. Pacitan dan Madura, C. Pacitan dan Ngandong, D. Ngandong dan Ponorogo, atau E. Solo dan Ngawi. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu Pacitan dan Ngandong gitu ya. Loh, kenapa Pak kok Pacitan dan Ngandong, bukan daerah yang lain gitu ya kan? Jadi memang kebudayaan Pacitan dan Ngandong itu sudah berkembang sejak zaman Batu Tua atau Paleolitikum nih teman-teman. Masih ingat ya pembagian masa praaksara jika kita menggunakan ilmu bantu yaitu arkeologi? Ada berapa? Ada 3 teman-teman, yaitu ada zaman Paleolitikum, zaman Batu Tua, zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah, dan juga yang terakhir ada zaman Neolitikum nih teman-teman, yaitu zaman Batu Muda gitu ya. Jadi yang paling tua adalah yang Paleolitikum nih teman-teman. Tetapi nantinya kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong itu memiliki perbedaan gitu ya. Jika kebudayaan Pacitan itu didominasi dengan batu-batuan, maka nanti kebudayaan Ngandong itu didominasi dengan banyak sekali penemuan alat-alat yang digunakan oleh manusia praaksara pada waktu itu yang berupa tulang nih teman-teman. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 1, jadi yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sampai sekarang kebudayaan megalitikum masih dapat ditemui di A. Flores, B. Mentawai, C. Sumbawa, D. Bali, atau E. Jawa Timur. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu di Flores gitu ya. Jadi memang tradisi megalitik nih teman-teman yang ada di Indonesia gitu ya, nanti terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama adalah tradisi megalitikum yang berasal dari masa prasejarah dan umumnya ini sudah nggak dipakai lagi nih teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tradisi megalitikum yang masih berlanjut dan umumnya bisa kita temukan di daerah Nias, Toraja, Sumba, Sabu, Flores, dan Timor nih teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu Flores. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Raja Kutai yang merupakan keturunan terpengaruh kebudayaan India adalah A. Kudungga, B. Mulawarman, C. Aswawarman, D. Purnawarman, atau E. Saptawarman. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu Aswawarman. Kalian masih ingat ya nama-nama Raja Kutai siapa saja? Benar teman-teman, ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah Kudungga, kedua ada Aswawarman, yang ketiga ada Mulawarman. Jadi meskipun Kudungga ini adalah raja yang dianggap pertama ya berdasarkan prasasti yang berhasil ditemukan, tetapi jika kita lihat dari namanya teman-teman, Kudungga itu masih masih belum terpengaruh agama Hindu gitu ya. Jadi itu masih nama-nama lokal gitulah. Dan statusnya dia sebagai seorang pemimpin di wilayah Kutai itu juga masih adalah kepala suku nih teman-teman, belum menjadi seorang raja gitu ya. Nah, yang kelihatan sangat kentara sekali pengaruh Hindunya adalah keturunannya dia gitu ya, yaitu Aswawarman. Ini namanya sudah mendapat pengaruh dari agama Hindu nih teman-teman. Dan Aswawarman juga nanti dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai, atau biasanya diberikan gelar Wangsakarta gitu ya. Apa artinya? Yaitu pembentuk keluarga. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Masjid Pulau Penyengat adalah peninggalan Kesultanan A. Jambi, B. Palembang, C. Riau, D. Bangka, atau E. Palembang. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu di Riau gitu ya. Jadi Kesultanan Riau. Masjid Raya Sultan Riau atau Masjid Raya Penyengat itu ditetapkan pemerintah sebagai benda cagar budaya bersama 16 situs sejarah lainnya yang ada di pulau milik Tengku Putri itu. Pemerintah bersama warga Pulau Penyengat tetap berusaha melestarikan peninggalan sejarah kerajaan atau Kesultanan Riau Linggau di pulau itu. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman, yaitu Riau. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Persaingan di antara pengusaha-pengusaha Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara mendorong terbentuknya A. Staten General, B. VOC, C. EIC, D. Oktroy, atau E. Radvan Indi. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu VOC gitu ya. Jadi kenapa kok VOC, Pak? Jadi memang setelah orang-orang Eropa gitu ya berhasil menemukan tempat atau surganya rempah-rempah, maka nanti mereka ini akan berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempahnya nih, teman-teman. Salah satunya adalah bangsa Belanda gitu ya, di mana para pengusaha-pengusaha Belanda itu akan saling bersaing satu dengan yang lainnya. Mereka tidak hanya bersaing dengan pedagang-pedagang Eropa yang lain dia yang di luar daripada bangsa Belanda, tetapi juga sesama orang Belanda itu ternyata juga bersaing nih, teman-teman, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, untuk mengatasi polemik itu atau permasalahan itu nanti kerajaan Belanda itu akan membentuk yang namanya VOC itu ya, atau Vereniging Oost Company gitu, sebuah persekutuan atau sebuah perkumpulan para pengusaha-pengusaha gitu ya. Jadi intinya sih untuk itu tadi ya, mengatasi berbagai macam persaingan baik itu yang muncul di dalam pedagang-pedagang yang berasal dari Belanda sendiri maupun persaingan dagang dengan para pedagang-pedagang yang di luar dari bangsa Belanda itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 6 ya. Salah satu sebab dihapuskannya kultur stelsel adalah A. Kecaman kaum liberal di Belanda, B. Penurunan keuntungan, C. Pemberontakan Diponegoro, D. Anjuran Ratu Belanda, atau E. Tekanan Inggris kepada Belanda. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu kecaman kaum liberal di Belanda. Loh, kenapa gitu ya? Jadi setelah perang Jawa ya gitu ya, atau perang yang dilakukan oleh Diponegoro gitu kan, 1830 nanti mulailah diberlakukan yang namanya sistem kultur stelsel, atau kalau orang-orang Indonesia itu memaknainya sebagai sistem tanam paksa gitu ya, dimana nanti ini tuh berjalan sampai tahun 1870 ini, teman-teman. Dan kenapa nanti akhirnya itu dibubarkan? Karena salah satunya adalah mendapatkan banyak sekali tentangan gitu ya, mendapatkan kecaman dari siapa? Dari kaum liberal. Jadi kaum liberal ini siapa? Jadi orang-orang yang terpengaruh adanya paham yang lahir karena revolusi Prancis gitu ya. Jadi orang-orang Belanda yang termasuk daripada anggota dari orang-orang Eropa itu terpengaruh nih, teman-teman. Dan akhirnya mereka itu berjuang untuk memperjuangkan paham liberalisme yang mereka yakini gitu ya. Maka nantinya mereka itu berhasil menang gitu ya, menang di parlemen gitu ya, parlemennya kerajaan Belanda, sehingga nanti mereka ini menuntut untuk dibubarkannya atau diminta untuk berhenti, yaitu sistem tanam paksa nih, teman-teman. Jadi nanti akan diganti dengan sistem politik liberal gitu ya, atau yang dikenal dengan nama sistem politik pintu terbuka nih, teman-teman. Jadi penyebab dihapuskannya kultur stelsel itu sebenarnya banyak ya, tapi yang memiliki pengaruh besar itu adalah karena kecaman kaum liberal di Belanda. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Gagasan penting yang dikemukakan Dr. Wahidin Sudirohusodo di depan siswa-siswi Stovia yaitu A. Melakukan perlawanan kepada Belanda, B. Agar siswa Stovia mendirikan Budi Utomo, C. Agar siswa Stovia tidak meneruskan pendidikannya, D. Agar siswa Stovia mengusahakan beasiswa bagi pribumi, atau E. Agar siswa Stovia pindah ke Belanda. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu agar siswa
Stovia mendirikan Budi Utomo. Jadi memang Dr. Wahidin ini itu setelah melihat penderitaan rakyat gitu ya, beliau ini karena memiliki juga pendidikan yang cukup tinggi pada waktu itu, mereka ini ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah nih teman-teman. Oleh karena itu dia itu akan berusaha untuk safari gitu ya. Mereka akan beliau itu menyampaikan gagasannya ke berbagai pihak nih teman-teman. Salah satunya adalah di mahasiswa yang ada di Stovia ya, mahasiswa kedokteran gitu ya. Nah nantinya di tahun 1907 Sutomo ini bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirosodo ini teman-teman. Dan nanti di pertemuan itu Dr. Wahidin itu akan menyampaikan gagasannya terkait upaya untuk membentuk yang namanya dana pelajar atau study fund gitu ya, di mana fungsinya adalah untuk membantu membiayai pemuda yang cerdas namun tidak punya banyak dana untuk melanjutkan sekolah. Dan nantinya gagasan itu kurang mendapatkan tanggapan nih teman-teman. Nah akhirnya Dr. Wahidin itu juga akan menyampaikan gagasannya mereka untuk mendirikan sebuah organisasi gitu ya, yang nantinya fungsinya adalah memajukan atau memberdayakan rakyat Indonesia pada waktu itu melalui jalur pendidikan dan juga nanti ada kebudayaan juga gitu teman-teman ya. Maka dari gagasan itulah nanti akan tercipta yang namanya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi untuk soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Organisasi pada masa pergerakan nasional yang telah mempunyai tujuan Indonesia merdeka dari awal adalah A. Yong Sumatranen Bon, B. Budi Utomo, C. Syarikat Islam, D. Perhimpunan Indonesia, atau E. Yong Ambon. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu Perhimpunan Indonesia gitu ya. Jadi Perhimpunan Indonesia itu sendiri awalnya berdiri dengan nama Indonesia Vereniging. Ini ada di luar Indonesia gitu ya. Ini didirikan oleh para mahasiswa berasal dari Indonesia yang ada di Belanda nih teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 1922 ketika nasionalisme Indonesia ini sedang berkembang, maka Indonesia Vereniging akan mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia nih teman-teman. Jadi biar lebih nasionalis gitu ya, namanya dirubah. Nah kemudian nantinya pelopor gerakan nasional Indonesia ini yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya nih teman-teman. Jadi benar-benar dia ini sudah mengikis yang namanya perbedaan dari suku bangsa atau ras, kemudian juga dari agama gitu ya, yang nanti menjadi motor daripada beberapa organisasi misalkan seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam gitu ya. Nah, penggunaan istilah Indonesia ini menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyannya Indonesia Merdeka sekarang nih teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Semakin terjepitnya posisi Jepang dalam perang menyebabkan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koisho pada 7 September 1944 di Tokyo menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusan janji tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Jawa Hokokai, C. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, D. Putra, atau E. Masyumi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu BPUPKI gitu ya. Ini ada kemerdekaan Indonesia. Jadi memang sesuai janjinya gitu ya, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai yang beranggotakan 63 orang dengan latar belakang pembentukannya adalah termuat dalam Maklumat Gunsekai nomor 23 tanggal 29 Mei 1945 gitu ya. Nah, kemudian kedudukannya apa gitu teman-teman gitu kan, karena kebaikan hati Jepang tetapi masih mementingkan diri sendiri teman-teman gitu ya. Jepang ini ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia dan melaksanakan politik kolonialnya juga nih teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah BPUPKI gitu ya, karena kondisi mereka sedang terdesak tetapi
mereka ini berusaha mempertahankan dengan cara benar-benar memaksimalkan orang-orang Indonesia agar mau membantu Jepang dalam upayanya mempertahankan wilayahnya gitu ya, khususnya yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Peristiwa Rengas Dengklok yang mendahului proklamasi kemerdekaan Indonesia sebenarnya adalah A. Persaingan kelompok, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, D. Pengkhianatan golongan muda, atau E. Keberpihakan golongan tua kepada Jepang. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda gitu ya. Jadi memang peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan pengasingan Soekarno dan Hatta gitu ya oleh golongan muda nih teman-teman. Nah, latar belakang peristiwa tersebut itu adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan proklamasi nih teman-teman. Nah, golongan muda itu ingin proklamasi dilakukan secepatnya ya, karena Jepang itu kan sudah menyerah gitu, dan Indonesia pada waktu itu juga sedang berada dalam kondisi kekosongan kekuasaan, atau biasanya istilah kerennya adalah vacuum of power gitu ya. Tetapi golongan tua itu menghendaki ya kita itu berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota PPKI yang lainnya, tidak bisa langsung tiba-tiba secepatnya dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak bisa seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda teman-teman. Untuk soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia merupakan reaksi terhadap A. Permintaan Mr. Syafruddin Prawira Negara, B. Agresi militer Belanda 1, C. Agresi militer Belanda 2, D. Peristiwa Madiun 1948, atau E. Konferensi Meja Bundar. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu agresi militer Belanda 2 gitu ya. Jadi pemerintah darurat Republik Indonesia atau biasanya disingkat dengan PDRI itu memiliki peranan penting nih teman-teman dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi PDRI ini nanti berlaku sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 nih teman-teman. Nah, kabinet darurat ini nanti dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara gitu ya. Setelah ibu kota Yogyakarta pada waktu itu berhasil dilumpuhkan oleh orang-orang Belanda dan sejumlah tokoh ditangkap seperti Pak Karno dan juga Bung Hatta gitu ya. Otomatis terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia nih teman-teman gitu kan. Nah, upaya agar pihak luar itu tidak menganggap bahwa Indonesia itu sudah tidak ada, karena kan simbol negaranya kan sudah ditangkap ya, yaitu presiden pada waktu itu, yaitu Pak Karno sudah ditangkap dan tokoh-tokoh yang lainnya ditangkap. Bukan berarti kita itu serta-merta Indonesia langsung tidak ada gitu ya, karena presidennya sudah ditangkap. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia ini teman-teman. Jadi penyebabnya apa? Karena terjadi agresi militer Belanda 2 itu tadi ya, yaitu tadi 19 Desember 1948, di mana nanti dampaknya adalah ibu kota Yogyakarta itu berhasil dilumpuhkan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 12. Peristiwa yang turut memperbesar tuntutan rakyat agar RIS kembali kepada bentuk negara kesatuan adalah A. Pemberontakan PKI Madiun, Andi Aziz, dan RMS, B. Pemberontakan Andi Aziz, APRA, dan RMS, C. Pemberontakan APRA, agresi militer 1, dan RMS, D. Pemberontakan RMS, agresi militer Belanda 2, dan Andi Aziz, atau E. KMB, pemberontakan APRA, dan RMS. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu karena adanya pemberontakan Andi Aziz, APRA, dan RMS. Nah, jadi kalian harus paham terlebih dahulu ya, yang dinamakan dengan RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat gitu ya. Jadi RIS itu adalah sebuah negara Republik Parlementer Federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 nih teman-teman. Kemudian gitu kan, ada beberapa peristiwa nih yang mendorong akhirnya RIS itu dibubarkan dan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa, kita harus paham terlebih dahulu tanggalnya nih teman-teman. Ini kan terjadi di tahun 1949 sampai 1950 nih teman-teman. Nah, kemudian pemberontakan Andi Aziz itu terjadi 15 April 1950 nih, kan sesuai ya, masuk di dalam masa daripada RIS ini. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan APRA, juga terjadi di waktu
race sedang berlaku gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemberontakan RMS itu juga terjadi di waktu race masih aktif. Kemudian kenapa kalau PKI Madiun ini salah? Karena ini terjadi di tahun 1948 nih teman-teman. Jelas salah gitu ya. Kan kita kan Indonesia belum bentuknya RIS gitu ya, Republik Indonesia Serikat. Kita masih negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Kemudian agresi militer Belanda 1 dan 2 ini juga kurang tepat karena ini terjadi sebelum negara kita itu resmi berganti menjadi RIS gitu ya. Kemudian kalau KMB juga salah ya. KMB ini terjadi sebelum adanya RIS. Jadi justru malah KMB inilah yang nantinya membuat Indonesia itu akhirnya berganti menjadi RIS ini ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 13. Konferensi Asia Afrika membantu diplomasi Indonesia dalam masalah A. Konfrontasi dengan Malaysia, B. Penyelesaian perbatasan dengan negara datang, C. Integrasi Timur Timur, D. Pemberontakan di dalam negeri, atau E. Irian Barat. Untuk soal nomor 13 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E teman-teman, yaitu Irian Barat gitu ya. Jadi di dalam konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955, Soekarno itu meminta dukungan dari 29 negara peserta KAA dalam upayanya menyelesaikan sengketa Irian Barat nih teman-teman. Soekarno menyebutkan bahwa perebutan kembali Irian Barat adalah sebuah upaya untuk meruntuhkan penjajahan di Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Jadi untuk soal nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah Irian Barat. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 14. Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR GR menimbulkan keguncangan politik dalam negeri. Karena A. Anggota DPR GR dipilih oleh Presiden, B. Anggota DPR GR dipilih lewat pemilu, C. Anggota DPR GR seluruhnya dari PKI, D. Anggota DPR GR seluruhnya dari Masyumi, atau E. Anggota DPR GR seluruhnya dari PNI. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu anggota DPR GR dipilih oleh Presiden teman-teman gitu ya. Jadi DPR GR merupakan bentukan Soekarno dan ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno. Selain itu pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 itu ditentang keras gitu ya oleh masyarakat nih teman-teman, serta terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya nih teman-teman. Jadi yang namanya DPR itu kan harusnya kalau di dalam negara demokrasi itu posisinya sejajar nih teman-teman dengan badan eksekutif, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden nih teman-teman, harusnya sejajar gitu ya. Tetapi nantinya DPR GR ini adalah bentukan daripada Soekarno yang pada waktu itu berposisi sebagai presiden gitu ya. Jelas itu adalah penyimpangan terhadap asas-asas demokrasi. Jadi itu nanti menjadi keguncangan politik nih dalam negeri teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 15. Desakan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Soeharto itu semakin besar gitu ya, terutama setelah peristiwa 12 Mei 1998, yaitu setelah terjadinya A. Pengunduran diri sejumlah menteri dalam Kabinet Reformasi, B. Apel akbar di Monas, C. Kudeta militer, D. Tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti, E. Pemecatan menteri-menteri bidang ekonomi. Untuk soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti gitu ya. Jadi memang di tanggal 12 Mei 1998 itu terjadi sebuah peristiwa nih teman-teman, yaitu yang kita kenal dengan nama tragedi Trisakti ya. Nah, tragedi Trisakti itu apa Pak? Peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Jadi jawaban soal nomor 15 ini yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.